Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah minggu pagi ini tanggal 14 bulan Juni 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta kita, yaitu Bapak Pendeta Daryatno MSI. Mari kita mulai ibadah ini, kita bawakan pujian dari Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita habiskan ibadah kita minggu pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
selamat, kini kami berserah. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patut terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya, pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Setelah kita dengan kesungguhan dan kesadaran mengakui segala dosa-dosa kita, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Yesaya, pasal pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudari yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Citanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya
Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku dikasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembali ku baruilah, sampai kepada ajalku ku puji pengasihannya. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, marilah kita hidup menurut firman-Nya yang diambil dari Yohanes 3:13 ayat 34 sampai 35. Bunyinya demikian: Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur karena di tengah-tengah ibadah kami saat ini, Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami meyakini kehadiran Tuhan melalui sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan. Kami pun memohon kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan bagi setiap kami, agar kami dilengkapi dan dimampukan untuk mengerti dan memahami akan sabda kebenaran firman yang sebentar lagi Tuhan perdengarkan. Bahkan kuasa Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam keseharian hidup kami. Kami boleh melakukan apa yang telah Kristus teladankan dalam iman percaya kami, yaitu berbelas kasihan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam pengasihan-Mu Kristus, Sang Firman hidup. Amin. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Itulah bagian perikop yang akan kita baca dan renungkan bersama. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 8.
Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, melakukan apa yang Kristus teladankan. Untuk dapat mengetahui apa yang diteladankan Kristus, maka ada baiknya kita membaca tentang Injil Yesus Kristus. Baik dalam Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, maupun Injil Yohanes. Ada banyak keteladanan yang diajarkan oleh Yesus. Namun ada hal yang menarik dari sekian banyak keteladanan. Keteladanan yang dimaksud bukan sebuah tindakan konkret, bukan perilaku, bukan juga karakter. Namun keteladanan tersebut adalah belas kasihan. Belas kasihan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Belas kasihan tidak ujuk-ujuk datang, tidak spontanitas sedemikian rupa, namun perlu dilatih, namun perlu terus diasah agar belas kasihan ini semakin nyata dan konkret. Belas kasihan juga berangkat dari pengalaman, baik pengalaman iman maupun pengalaman hidup sehari-hari. Mungkin saja kita pernah merasakan belas kasihan dari orang lain, sehingga apa yang kita alami tersebut
mendorong kita untuk melakukan. Belas kasihan kita juga bisa peroleh dari pengalaman-pengalaman orang lain yang memiliki belas kasihan. Atau biasa disebut kita belajar dari belas kasihan orang lain dan kita terapkan dalam keseharian hidup. Belas kasihan boleh dikatakan menjadi menjadi hal utama dan mendasar dalam pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus baik di kota maupun di desa, sebagaimana kesaksian Injil Matius, didasarkan pada belas kasihan. Belas kasihan inilah yang mendorong ia untuk memberikan perhatian terhadap orang yang lelah dan yang terlantar. Belas kasihan inilah yang mendorong ia untuk mengasihi orang yang tidak bergembala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ternyata orang-orang yang membutuhkan belas kasihan di tengah-tengah pelayanan Yesus ada begitu banyak. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Ada banyak orang-orang yang merindukan, yang mengharapkan untuk mengalami dan menerima belas kasihan dari pihak lain, orang lain. Namun belum banyak ternyata orang-orang yang memiliki belas kasihan, sehingga mereka yang lelah, terlantar, tidak bergembala, mereka yang membutuhkan belas kasihan itu tidak terlayani dengan baik. Oleh karenanya Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya untuk menjadi pekerja-pekerja, untuk menyatakan belas kasihan Allah kepada mereka yang membutuhkan. Dan belas kasihan yang Tuhan karuniakan diberikan secara cuma-cuma, gratis. Dan catatannya, kalau para murid-muridnya diberikan kuasa untuk memiliki belas kasihan, dan belas kasihan itu dinyatakan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, belas kasihan yang diperolehnya secara gratis, maka juga harus dikembalikan dengan cuma-cuma pula, secara gratis pula, dibagikan dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita diajak bersama-sama untuk memiliki belas kasihan sebagaimana Kristus berbelas kasihan. Di tengah-tengah persekutuan kita, GKP Jemaat Bethel Cirebon, pada hari ini, kebaktian 14 Juni, setelah ibadah kita akan melakukan penghitungan suara. Kita akan memilih penatua-penatua, anggota majelis jemaat untuk melayani jemaat GKP Bethel Cirebon selama 4 tahun, dari tahun 2020 sampai 2024. Demikian juga akan dilakukan pemilihan anggota pengawas perbenaran jemaat. Dan sebagaimana firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Proses pemilihan penatua berangkat dari setiap anggota sidang jemaat.
sebagaimana arahan dari panitia yang ditulis dalam surat suara agar terlebih dahulu berdoa. Mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Doa inilah yang bisa kita artikan dan maknai sebagaimana Injil Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Melalui doa tersebut kita memohon Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja, hamba-hamba yang setia. Dan nanti dalam penghitungan kita akan temukan pekerja-pekerja itu, hamba-hamba yang setia itu, sebagaimana doa-doa kita sebagai anggota Sidi Jemaat di GKP Bethel Cirebon. Pekerja-pekerja untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan belas kasihan Tuhan bagi domba-domba gembalaannya. Memang kita tidak seperti yang digambarkan oleh Kristus, kita ada dalam kelelahan, kita mengalami keterlantaran, atau kita tidak bergembala. Tidak, bukan. Namun masing-masing domba, masing-masing anggota jemaat membutuhkan pelayan. Perlu terus didampingi dalam pertumbuhan iman percaya. Perlu terus digerakkan, menyatakan iman percaya di tengah-tengah kehidupan. Pendek kata, panggilan setiap orang percaya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani dapat ditunaikan dengan baik oleh karena para pelayan-pelayan, oleh karena pekerja-pekerja yang didoakan tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tatkala setiap anggota Sidi Jemaat dengan kesungguhannya berdoa memohon Tuhan menghadirkan pekerja-pekerja di persekutuan GKP Bethel Cirebon, maka setiap orang yang terpilih harus juga menghayati dan memahaminya, bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Tuhan tunjuk, orang-orang yang telah Tuhan pakai. Tuhan mendengar doa-doa yang diungkapkan, yang dilantunkan oleh setiap anggota Sidi Jemaat. Doa itulah yang kemudian terwujud melalui proses pemilihan dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terpilih, itulah yang sesungguhnya wujud doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya setiap Sidi Jemaat berdoa dengan ketulusan, dengan kesungguhan, agar siapapun nanti yang terpilih, penatua-penatua, hamba-hamba Tuhan yang setia dapat melayani dengan baik. Melayani sebagaimana yang diperintahkan oleh Kristus kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, penatua yang terpilih, demikian juga pengawas perbendaharaan jemaat yang terpilih adalah mereka yang mau dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kerajaan surga, untuk menghadirkan damai sejahtera. Dan tentu sebagaimana kerinduan dan harapan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan harapan dari doa-doa setiap anggota Sidi Jemaat
pelayan-pelayan yang terpilih tatkala Tuhan tahbiskan, maka mereka pun menunaikan tugas panggilan, tugas pelayanan sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Yang salah satunya adalah berbelas kasihan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, berbelas kasihan kita bisa gambarkan sebuah hal yang sangat kompleks. Yang pertama-tama kita harus kelola hati kita. Kita harus melatih karena ini berkaitan dengan keterampilan. Dan kita harus belajar terus-menerus untuk semakin baik belas kasihan yang dilakukan. Para penatua, anggota pengawas perbendaharaan jemaat, tatkala terpilih, yang kita yakini adalah kehendak Tuhan, maka sebagaimana panggilan dalam ibadah kita untuk memiliki belas kasihan seperti Yesus yang memiliki belas kasihan, itulah hal yang pertama dan utama harus kita tumbuhkan dan kita kembangkan. Melanjutkan dari ibadah yang lalu, kita dipanggil untuk menjadi pewarta Injil. Kita menjadi kabar baik. Dan salah satu kabar baik yang harus kita wujudkan selain dari hal-hal baik yang kita lakukan secara verbal dengan ucapan, sikap, maka belas kasihan yang boleh menghimpun kesemuanya menjadi hal yang utuh. Belas kasihan pasti terrefleksi dari setiap ucapan-ucapan baik yang keluar. Belas kasihan juga akan termanifestasi dari seluruh tindakan-tindakan, bahkan sikap dan perilaku kita. Belas kasihan sesungguhnya menjadi dasar berpikir, cara pandang, melihat dan menghadapi segala sesuatu. Belas kasihan inilah yang diharapkan dimiliki oleh setiap orang percaya, khususnya penatua-penatua yang terpilih, anggota pengawas perbendaharaan yang terpilih. Saat Tuhan teguhkan dalam peneguhan penatua dan anggota pengawas perbendaharaan jemaat, maka yakinlah kuasa Tuhan dinyatakan. Sebagaimana rasul-rasul juga dikaruniakan kuasa itu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita bersama gereja dan segala tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan
Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup dan yang kekal. Amin. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Malaiki 3 ayat 10. Bunyinya demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanmu, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapa, kami kembali ingin mengucap syukur atas kasih yang Bapa berikan pada kami. Engkau telah memberikan pada kami berkat kelimpahan yang Engkau berikan pada kami. Berkatilah tangan-tangan yang telah menyisihkan sebagian berkat di hadapan-Mu. Semoga berkat yang anak-anak-Mu memberikan ini menjadi berguna untuk pelayanan di pos pelayanan kami. Bapa, banyak yang kami ingin ungkapkan kepadamu, tapi Engkau mengetahui itu semua, dan kami hanya menyerahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Ampunilah dosa kami ya Bapa. Ampun dosa kami ya Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Inilah doa ungkapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang wajar kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, kita akan bersyafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena melalui lawatan sabda kebenaran firman-Mu, kami diteguhkan pada iman percaya kami. Bagaimana sesungguhnya belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bagi kami yang telah mengecap dan mengalami belas kasihan Tuhan, maka kami dipanggil untuk menyatakan belas kasihan Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami. Tuhan layakkan kami untuk menyatakan belas kasihan itu di tengah-tengah kehidupan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami pun tidak bersyafaat bagi proses pemilihan penatua dan anggota pengawas perbendaharian jemaat yang telah dilakukan dari tahap ke tahap, dan pada hari ini akan dilakukan penghitungan suara. Kami mengucap syukur Tuhan jika Tuhan berkenan
mendampingi, menolong dan menopang anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, setiap anggota sidi jemaat di dalam mereka menentukan pilihan untuk hamba-hamba yang setia, para penatua dan anggota pengawas perbenaran jemaat untuk periode pelayanan 2020-2024. Pilihan mereka akan kami hitung dan kami kalkulasi, dan pada akhirnya akan mendapat orang-orang yang telah Tuhan tentukan, orang-orang yang telah Tuhan pilih menjadi penatua-penatua dan anggota pengawas perbenaran jemaat. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati proses penghitungan dari awal hingga akhirnya. Kami pun menyerahkan proses selanjutnya, kunjungan hingga pada pembekalan serta peneguhan. Tuhan pun menolong dan menyertai, memberkati panitia pemilihan penatua, majelis jemaat, dan pengawas perbenaran jemaat untuk periode 2020-2024. Kami pun berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami kebahagiaan dan sukacita, baik oleh karena pertambahan usia, kelahiran, atau perkawinan. Demikian juga mereka yang mengalami keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan mereka semua hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi anak-anak kami yang telah menyelesaikan ujian di kelas 12, kelas 9 maupun kelas 6. Mereka yang telah dinyatakan lulus, mereka berhasil menyelesaikan studi mereka masing-masing. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan pun menolong dan menopang dalam melanjutkan proses studi di tingkat lebih lanjut. Kami pun juga berdoa bagi anak-anak kami yang tengah mempersiapkan diri ataupun telah mengetahui hasil studinya melalui kenaikan kelas. Tuhan pun menyertai memberkati mereka yang boleh naik kelas, sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan karuniakan, kiranya memampukan mereka untuk menaikkan syukur. Kami berdoa bagi mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, mereka yang ada dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Bapak Firman Sugihan, Ibu Elizabeth Wijaya, Saudari Elis, dan Bapak Erik. Demikian juga mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, yang merindukan kesembuhan dari Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan kesembuhan bagi mereka. Kami pun berdoa bagi tantangan dan pergumulan saudara-saudara kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kiranya Tuhan sedang menolong dan menopang, menyertai dan memberkati. Kami yakin dan percaya hanya campur tangan Tuhan sajalah kami boleh menyelesaikan persoalan dan pergumulan, kami boleh menemukan jalan keluar atas persoalan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami pun berdoa bagi kehidupan persekutuan jemaat-Mu GKP Bethel Cirebon. Kasih karunia Tuhan terus melingkupi, kasih karunia Tuhan terus mengiringi seluruh pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang boleh terus-menerus diupayakan dan dikembangkan oleh majelis jemaat bersama dengan pengawas perbenaran jemaat yang didukung oleh komisi-komisi, panitia-panitia, dan tim pelayanan yang ada. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Republik tercinta Indonesia, kiranya dilengkapi dan dimampukan untuk berjalan bersama-sama dengan pemerintah, bergandengan tangan dalam menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur tatkala Tuhan boleh menyatakan cinta kasih dan kuasa sehingga pandemi COVID-19 boleh berangsur-angsur mengalami penurunan. Bahkan
langkah yang tengah diambil oleh pemerintah untuk memberlakukan new normal, Tuhan pun menyertai dan memberkatinya agar semua dapat berjalan dengan baik. Kehidupan kebersamaan di aras klasis maupun sinode Gereja Kristen Pasundan, Tuhan pun menyertai dan memberkati. Kasih karunia Tuhan terus menolong dan menopang BP Klasis dan Majelis Sinode dalam mengelola kehidupan kebersamaan agar Gereja Kristen Pasundan dapat menjadi gereja bagi sesama. Bapa di sorga, kami pun hendak memohon dalam syafaat kami, kiranya Tuhan pun berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan sebagai pribadi, keluarga, maupun sebagai persekutuan dalam syafaat kami saat ini. Kiranya Tuhan berkenan mendengar seru dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia dengan kuasa darah kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramani dan cemerlang. Kristus tidak hanya meneladankan belas kasihan bagi setiap kita, Ia pun mengaruniakan belas kasihan bagi setiap kita orang percaya. Setelah kita dikaruniakan belas kasihan itu, maka bagikanlah, nyatakanlah belas kasihan itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKP Cirebon. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat majelis jemaat yang memberikan waktunya kepada saya untuk mengisi ibadah online pada hari ini. Saya bermaksud berpamitan kepada Bapak Ibu Jemaat Cirebon karena dalam waktu dekat saya harus segera bertugas di Siloam Makassar. Bukan hal yang mudah buat saya, tetapi ini adalah tugas yang harus saya laksanakan dan Tuhan percayakan. Saya mohon maaf karena selama saya berada di Cirebon belum banyak yang saya bisa berikan atau waktu yang bisa saya berikan buat jemaat GKP Cirebon, karena saya belum banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh gereja. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berharap doa dari Bapak Ibu untuk saya sehingga saya bisa menjalankan tugas yang tidak mudah ini di Siloam Makassar. Dan Bapak akan tetap ada di Cirebon bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Saya titip Bapak karena walau bagaimanapun Bapak tetap harus melayani di GKP Cirebon, dan saya sebisa mungkin, sesempat mungkin juga akan pulang ke Cirebon. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk pengertian, kerelaan dan doa dari Bapak Ibu semuanya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang selama ini belum banyak saya bisa berikan untuk GKP Cirebon. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya.